Seakan-akan belajar ilmu agama ini hanya untuk anak pondok, untuk orang yang ada di masjid. Padahal belajar ilmu agama ini untuk semua kaum muslimin muslim. Siapapun itu. Saya sudah sampai. Belajar ilmu agama ini wajib bagi setiap muslim muslimat. Presiden kah, menteri kah, dokter kah, profesor kah, pengusaha kah, pejabat kah, siapapun dia, tukang parkir kah dia, nelayan kah dia, petani kah dia, bisa wajib belajar. Kalau dia nggak belajar, dia bakal sengsara, dia bakal celaka dunia dan akhirat. Makanya nggak ada istilah tak belajar. Kau muslim belajar, datang ke masjid, kau belajar. Sekarang kita lihat apa keutamaan ilmu dibandingkan dengan pertama, Bapak Ibu sekalian, ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu agama ini adalah warisan siapa? Para nabi. Sedangkan harta ini warisan para raja dan orang kaya. Harta warisan para raja dan orang kaya. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Ketahuilah oleh kalian, kata Nabi SAW, sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak meninggalkan emas dan perak. Nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan emas dan perak sebagai warisan. Tapi yang mereka tinggalkan apa? Yang mereka tinggalkan ilmu. Ilmu apa? Al-Quran, hadis. Lantas apa kata Nabi SAW? Faman akhadahu faqad akhadha bihablillah. Siapa yang mengambil ilmu agama warisan para nabi dan rasul itu, dia ambil, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta. Yang mewariskan harta siapa? Para raja dan para kaya. Sekarang saya mau tanya, para nabi dan rasul dengan para raja itu yang mulia yang mana? Maka kita bisa katakan dengan pasti yang paling mulia adalah siapa? Para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini selain daripada para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka adalah manusia pilihan Allah Azza wa Jalla, yang Allah angkat menjadi nabi dan rasul itu saja untuk menyampaikan agama, untuk menyampaikan pesan dari Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa para nabi dan rasul adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, bahkan kemuliaannya mengalahkan kemuliaan para raja dan orang kaya, maka apa yang mereka tinggalkan berarti lebih mulia daripada apa yang ditinggalkan oleh para raja. Dan saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, peninggalan para nabi dan rasul itu bertahan sampai hari kiamat. Peninggalan para raja dan orang kaya nggak bertahan. Hartanya lama-lama bakal habis. Sebutkan sama saya, para raja-raja terdahulu yang sampai sekarang peninggalan masih ada dari harta-harta yang dahulu dia kuasai. Bapak Ibu sekalian, makanya ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Kemudian yang kedua, ilmu akan menjaga pemiliknya. Sementara pemilik harta dia akan sibuk menjaga hartanya. Lihat Bapak Ibu, para ulama, para imam, ya, ilmu yang menjaga diri, dan dia tidak sibuk menjaga karena ilmunya berada di dalam. Tapi orang yang punya harta, dia baru beli motor baru, tiap bentar dia lihat si motor masih ada. Dia baru beli sandal baru, tiap bentar dia lihat sandalnya masih ada. Disibuk menjaga harta. Dan lihat orang-orang yang sibuk menjaga harta sekarang. Bahkan ada yang tak tidur, ada yang harus mendatangi security buat ini untuk menjaga harta. Dia pusing untuk menjaga harta. Sehingga ada yang datang terbang, kemudian dia bikin hartanya ke sana. Sibuk dia. Kalau orang yang berilmu, ilmu yang menjaga diri, dia nggak celaka, dia nggak rusak, dia nggak jatuh dalam keburukan, ilmu yang menjaga. Kemudian yang ketiga, harta akan habis bila dibelajar. Tapi kalau ilmu nggak bakal habis, justru bertambah kalau diajar. Bapak Ibu ingat, belajar ngapain? Bakal habis. Tapi kalau ilmu semakin kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang,
dia akan terus berkembang dan bertambah. Lihat kemuliaan ilmu sungguh sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, keutamaan berikutnya, pemilik harta kalau dia meninggal, dia bisa dengan apa? Lihat mobil-mobil yang diusahakan seperti ini, bisa, nggak dikubur, bakal pulang. Tapi kalau orang yang berharta, orang yang berilmu, ilmu akan mengirimnya masuk ke tempat yang paling mengerikan. Tempat yang paling mengerikan di mana? Itu liang lahat. Liang lahat yang dalamnya atau dalamnya itu 1,5 atau sampai 2 meter. Itu yang menemani kita sendiri. Harta kita bakal pulang. Bakal pulang. Dia akan berpisah dengan kita. Nggak ada orang yang mati dikubur sama hartanya, dibongkarin sama orang kepala. Tapi kalau ilmu bakal menemani kita. Di saat kondisi sangat mengerikan, tempat yang sangat mengerikan gelap, kemudian kita dihimpit oleh himpitan tanah, dhammatul qabr, dihimpit sama himpitan tanah. Makanya Bapak Ibu sekalian, rugi orang-orang yang sibuk mencari harta, tapi dia nggak belajar. Sehingga karena dia nggak belajar, dia bodoh, dia nggak sholat, dia nggak mengetahui halal haram dari agama ini, apa tugas dan kewajibannya, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Penyesalannya nggak sekarang penyesalan, tapi besok di alam kubur baru menyesal. Maka oleh karena itu luangkan waktu, sekali lagi luangkan waktu itu. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada lebih dari 20 keutamaan ilmu atas harta. Namun, anak rasa cukup segini dulu, insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, saya mengimbau kepada kaum muslim, luangkan waktu untuk belajar. Luangkan waktu untuk bekerja, untuk mencari uang yang itu manfaatnya cuma sesaat di dunia. Tapi kau tinggalkan sesuatu yang akan bermanfaat untuk kehidupan yang sebenarnya itu coba di mana? Dia. Maka jangan pernah tertipu dengan dunia. Jangan sekali-kali pernah tertipu dengan apa? Dunia. Karena dunia ini kata Allah apa? Mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Seakan-akan perhiasan kesenangan dunia ini bakal selama-lamanya dengan kita, padahal tidak. Barakallahu fiikum, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.